Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Mungkin dahulu tatkala kita masih kecil, kita ditanya oleh seseorang, angan-angan apa? Sebagian di antara kita mungkin menjawab ada yang berangan-angan atau bercita-cita menjadi seorang pilot yang menerbangkan pesawat. Ada yang berangan-angan untuk bisa menjadi polisi atau menjadi TNI atau menjadi seorang dokter, menjadi seorang bisnismen yang sukses, atau ingin menjadi orang yang kaya yang memiliki rumah yang mewah, kendaraan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apabila yang kita sebutkan tadi mungkin pernah terlintas dalam hati kita sebagai angan-angan atau cita-cita ketika kita hidup di permukaan bumi ini, maka ketahuilah angan-angan yang kita sebutkan tadi adalah angan-angan yang terputus dengan kematian. Seorang yang menjadi dokter, dia tidak akan menjadi dokter setelah kematian tiba di hadapannya. Seorang yang kaya dengan hartanya yang berlimpah akan terputus dengan kematiannya. Tidak ada seorang pun yang sukses di permukaan bumi ini bisa menjadi sukses selalu dengan kematiannya. Namun yang ada, angan-angannya itu terputus seluruhnya dengan kematian. Adakah satu angan-angan yang tidak terputus sekalipun dengan kematian? Maka saya akan membawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bagaimana angan-angan salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sahabat Nabi yang mungkin jarang kita dengar, karena sahabat ini disebutkan oleh para ulama mungkin beliau hanya meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 3 atau 4 saja, berbanding dengan sahabat yang lain seperti Abu Hurairah sangat banyak kita dengarkan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini. Namun sahabat yang satu ini adalah sahabat yang sangat sedikit meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan hanya 4 mungkin hadis yang dibawakan oleh beliau melalui jalur beliau riwayatnya. Sahabat ini adalah bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, disebutkan dari sahabat Abu Faras Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kunyah beliau adalah Abu Faras. Beliau salah satu di antara sahabat Nabi yang menjadi khadim, khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mengabdikan dirinya siap untuk membantu dan melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana sahabat yang lain seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan di antara pembantu-pembantu Nabi SAW adalah sahabat ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min ahli suffah. Dan sahabat Rabi'ah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang bertempat tinggal di Suffah. Suffah ini adalah lokasi yang berada di salah satu sudut Masjid Nabawi, biasa ditempati oleh orang yang tidak punya tempat tinggal. Dan biasanya tempat ini adalah tempat yang menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin, yang mereka meninggalkan harta mereka di kota Mekah, perniagaan mereka, bisnis mereka tinggalkan karena Allah Azza wa Jal miskin. Dia tidak punya tempat tinggal, maka mereka tinggal di Suffah, salah satu tempat yang ini keberadaannya di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menuturkan, sahabat ini pernah berbagi pengalaman, ya. Beliau mengatakan,
kuntu abit ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku pernah bertempat tinggal semalam dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau ini sangat-sangat suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau itu sengaja tidur di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apabila Nabi membutuhkan satu bantuan, ada keperluan, maka beliau siap untuk melayani Nabi SAW. Beliau siaga di depan pintu rumah Rasul SAW. Disebutkan dalam riwayat beliau ini tidur di depan pintu Nabi SAW. Beliau mengatakan, abitu ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah tinggal, ya, bersama Nabi SAW dalam satu malam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Aku datang dengan wadu, membawa air wudu. Ya, air yang digunakan untuk berwudu itu bahasa Arabnya wadu, harakatnya fathah, wadu. Tapi kalau wudu itu pekerjaannya. Ya, subhanallah, ini bahasa Arab sangat luar biasa. Beda harakat, beda arti, beda makna. Wudu artinya ya amalannya, pekerjaannya berwudu. Tapi kalau wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Beliau mengatakan, aku selalu datang dengan air apabila Nabi SAW hendak ingin berwudu. Air disiapkan khusus untuk berwudu. Aku datang dengan membawa air ini ketika Nabi hendak ingin berwudu. Wa hajati, dan aku siap untuk melayani Nabi. Seluruh apa yang Nabi butuhkan, aku siap mengabdi dengan Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan kepadaku, salni, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu dariku. Mintalah sesuatu dariku. Ini yang menawarkan siapa? Rasul SAW. Apa status Nabi SAW di kota Madinah? Apa jabatan Rasul SAW di kota Madinah? Presiden. Orang nomor satunya di kota Madinah, presiden yang menawarkan itu. Kalau sekiranya ada presiden menawarkan kepada kita, minta sesuatu dariku, kira-kira apa yang akan kita minta? Ini ada presiden, orang nomor satu yang sangat mudah memberikan perintah apapun. Kalau kita pengen sesuatu langsung diberikan. Nabi SAW adalah presidennya kota Madinah, dan di tangan beliau Baitul Mal. Nabi SAW sangat memiliki wewenang, memiliki kendali, ya, untuk mengurusi seluruh harta di pergudangan kota Nabi SAW. Nabi SAW ini adalah orang yang hidupnya sederhana, tapi bisa dibilang kaya. Kenapa? Karena Nabi SAW apabila ingin kaya, Nabi bisa, Nabi sanggup. Tapi Nabi SAW sangat berhati-hati dengan kekayaan karena akan takut terfitnah dengan dunia yang bisa saja melalaikan. Nabi SAW ketika haji wada, ketika Nabi haji wada, itu Nabi berkurban dengan berapa ekor unta? 100 ekor unta. Ketika Nabi haji wada, haji di antara rangkaiannya adalah menyembelih hewan sembelihan, al-hadiyu. Nabi SAW menyembelih 100 ekor unta. Dan satu ekor unta itu sekitar 15 juta atau 20 juta. Antum kali-kalikan saja, ya, 15 juta atau 20 juta unta yang sudah besar-besar itu, yang sudah siap untuk dikurbankan, dikali 100 berapa juta? 20 juta dikali 100 berapa? 2M, 2 miliar. Itu di zaman Nabi sebelum krisis moneter. Berapa nilainya? Adakah orang yang berkurban 2M di zaman Nabi SAW? Di zaman kita ada nggak yang berkurban 2M? Itu Nabi berkurban dengan 100 ekor unta. Bagaimana kekayaan Nabi SAW? Tapi Nabi SAW bedanya dengan kita. Kalau Nabi SAW ketika kekayaan itu menghampiri Nabi, langsung beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berlangsung lama hartanya di sisi Nabi SAW. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW itu pernah selama 3 bulan yang Nabi makan hanya kurma dan air putih. Tidak ada lagi yang lain yang bisa Nabi makan SAW. Kesederhanaan yang sangat luar biasa. Tapi kalau Nabi pengen kaya bisa. Taib. Nabi SAW menawarkan kepada sahabatnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah sesuatu kepadaku.
ini dapat tawaran dari seorang presiden. Kalau kita yang menjadi posisi itu, kira-kira apa yang akan kita minta? Ini kesempatan. Tawaran ini datang dari orang yang punya kota Madinah, yang mengatur kota Madinah. Kira-kira apa yang akan kita minta? Jadi menteri, Masya Allah. Minta jabatan, Masya Allah, Masya Allah. Hah? Minta jabatan. Subhanallah. Berbeda dengan sahabat ini, ma'asyarul muslimin. Ini sahabat cerdas sekali. Kenapa? Karena kalau yang diminta Perdana Menteri, dia minta jabatan Perdana, atau dia minta rumah, atau dia minta dinar, dirham, itu semua akan mereka tinggalkan. Semua yang diminta kalau sifatnya dunia akan terputus dengan kematian. Maka beliau cerdas meminta sesuatu yang tidak akan terputus dengan kematian. Apa yang diminta oleh sahabat ini, ma'asyarul muslimin? Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku inginkan darimu satu ya Rasulullah. Aku ingin sekali menjadi teman yang mendampingimu di kehidupan surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku sangat bercita-cita dan berkeinginan, berangan-angan untuk bisa menemanimu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah menjadi sahabatnya Nabi yang menemani Nabi di kehidupan dunia, tapi itu belum merasa puas sahabat ini, sehingga beliau tetap ingin menjadi teman Nabi SAW di surga. Beliau khawatir kalau nanti di kehidupan akhirat beliau tidak bisa menjadi pendamping Nabi SAW. Bagaimana dengan kita yang di dunia belum Allah berikan kesempatan itu kepada kita, tapi tidak pula pernah ada keinginan dalam diri kita ingin menjadi pendamping Nabi SAW di surga? Subhanallah. Lihat bagaimana sahabat ini yang telah merasakan nikmatnya hidup bersama Nabi SAW, sehingga kenikmatan itu jangan sampai terputus, jangan sampai kematian itu menjadi yang membatasi kehidupan beliau dengan Rasul SAW. Dan permintaan ini sangat berat Nabi kabulkan. Kenapa? Karena ini bukan wewenang Nabi SAW. Ini wewenang Allah. Ini kehendak Allah yang dia minta. Kalau dia minta yang lain, meminta harta, meminta unta, meminta rumah, mungkin bisa. Tapi ini meminta sesuatu yang nanti kehidupan itu di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dzalik, apakah ada yang lain permintaanmu selain itu? Subhanallah. Dapat tawaran yang kedua. Maka beliau menjawab apa, ma'asyarul muslimin? Beliau dengan ketegasannya beliau mengatakan, huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku inginkan darimu ya Rasulullah. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Lihat bagaimana prinsip benar-benar kokoh dalam diri seorang sahabat. Itu yang dia minta. Tidak ada yang lain. Padahal bisa saja beliau meminta yang lain. Lumayan, dua kesempatan datang, minta ini, minta ini, minta ini, tidak ada salahnya. Dan Nabi memberikan peluang itu yang kedua kali. Adakah yang lain permintaanmu? Aw ghaira dzalika ya Rabi'ah, apakah ada keinginanmu yang lain selain itu? Sahabat ini tetap dengan pendiriannya, huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku inginkan, tidak ada yang lain ya Rasulullah. Subhanallah. Lihat bagaimana angan-angan sahabat ini, ma'asyarul muslimin. Meminta sesuatu yang tidak akan terputus dengan kematian. Kemudian apa kata Nabi SAW ketika mendengarkan keinginan salah seorang sahabatnya ini? Beliau mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itu yang memang engkau inginkan, wahai Rabi'ah, wahai Aba Faras, maka bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujudmu. Subhanallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana angan-angannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana angan-angannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tahu bahwasanya dunia ini hanya sesaat. Mereka tahu bahwasanya angan-angan dan cita-cita di dunia ini akan terputus dengan kematian. Maka lihatlah bagaimana kejeniusan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memiliki cita-cita dan angan-angan yang sangat-sangat tinggi seleranya, ya. Karena sahabat ini memandang jauh ke depan.
bukan hanya angan-angan untuk di masa tua. Banyak orang-orang menabung, memiliki simpanan, memiliki aset untuk apa? Untuk masa tua. Islam mengajarkan lebih daripada itu, untuk hari akhirat setelah kematian, bukan hanya untuk di hari tua, bukan hanya di masa tua, tapi Islam mengajarkan kepada kita menabung untuk akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatum mimmal, tidak akan pernah berkurang sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba, tidak akan pernah berkurang harta seorang yang dikeluarkan karena sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberikan kepada kita satu pelajaran bahwasannya sujud adalah salah satu sebab yang bisa diupayakan oleh seseorang untuk mewujudkan keinginannya. Ya, mengapa dengan sujud? Kata para ulama, karena sujud ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menghinakan dirinya, menghinakan anggota tubuhnya yang paling mulia, dia rendahkan, dia sujud sungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka semakin Allah akan tinggikan kedudukan dan kemuliaannya di sisinya. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Abdurrahman, atau namanya aslinya Thauban. Thauban ini statusnya adalah mantan budak yang pernah Nabi bebaskan, Nabi beli. Jadi tawanan kaum muslimin, ditawan kaum muslimin, kemudian Nabi beli sehingga Nabi memiliki budak ini. Kemudian setelah Nabi membelinya, Nabi bebaskan Thauban radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Thauban radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi SAW mengatakan, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujudmu, fa innaka lan tasjud lillahi sajadah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Nabi pernah mengatakan, hendaklah kalian memperbanyak sujudmu, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba sujud satu kali karena Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan dengan sujudnya itu Allah tinggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan sujudnya itu Allah hapuskan satu dosa kesalahan dari dirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dengan sujud Allah muliakan satu derajat seorang hamba. Semakin banyak seorang sujud karena Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan semakin tinggi kedudukan dan jabatannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Nabi SAW mengatakan, bantulah saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujudmu. Dan para ulama mengatakan sujud yang dimaksudkan di sini adalah sujud di dalam sholat, karena sujud termasuk di antara amalan di dalam rangkaian-rangkaian sholat. Ya, sujud terbagi menjadi dua. Ada sujud di dalam sholat, ada sujud di luar sholat. Ya, seseorang boleh sujud kepada Allah ketika dia membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan bacaan yang ada dengan sujud tilawah, di sana dia sujud, atau dia sujud syukur, mendapatkan satu anugerah, satu nikmat, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia sujud di dalam salatnya seperti salat yang kita lakukan barusan. Maka yang dimaksudkan di sini kata para ulama adalah memperbanyak ibadah salat. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kemuliaan di sisinya, bisa berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.